Baik, selamat siang Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Rangga Wijaya, tentunya dalam acara Sorot Media. Tentunya edisi pada hari ini, tentunya tanggal 6 April 2021, yang akan membersamai Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada. Nantinya dalam acara Buletin Sorot pada kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari ini akan membacakan informasi-informasi ataupun berita yang nantinya akan disaksikan oleh Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada melalui live streaming di channel YouTube Sorot Media dan juga Facebook Sorot Gunung Kidul. Dan seperti yang kami sampaikan di dalam acara Sorot, tentunya di acara pada kesempatan hari ini tetap mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Terbukti di dalam studio tidak ada penonton langsung kecuali yang bertugas dan juga kameramen. Dan sebelum masuk ruangan, ke seluruh kru yang bertugas sudah cek suhu tubuh, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun, dan juga memakai masker, menjaga jarak tentunya. Dan pada kesempatan hari ini juga di live streaming juga kami akan memberikan informasi kepada Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin menyampaikan salam, saran, kritik maupun masukan, silakan nanti mengisikan di kolom komentar, tentunya menggunakan bahasa yang baik dan benar tanpa menyinggung sara, suku, agama, ras dan juga adat istiadat. Dan jangan lupa untuk men-follow di Instagram kami di @sorot_gunung kidul, dan juga di like, share, komen, subscribe channel YouTube kami di Sorot Media dan juga @Facebook di Sorot Gunung Kidul. Baik Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, kita akan masuki di berita yang pertama. Berita ini berasal dari Kapanewon Patuk, Gunung Kidul. 1 orang terluka, rumah warga Brambang tertimpa pohon sengon laut. Hujan yang mengguyur wilayah Kapanewon Patuk dan sekitarnya mengakibatkan bencana alam. Rumah milik Sumardi, 56 tahun, warga Padukuhan Brambang, Kelurahan Semoyo, Kapanewon Patuk, tertimpa pohon tumbang pada Minggu 4 April sore. Peristiwa pohon tumbang itu berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai angin kencang. Kala itu pohon sengon laut setinggi kurang lebih 17 meter tiba-tiba roboh menimpa rumah. Dalam peristiwa tersebut, Suminah, istri Sumardi, dilaporkan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dijahit 8. Kala itu korban dilarikan ke Puskesmas Patuk 1. Hari ini warga bersama petugas akan melakukan kerja bakti di rumah Sumardi, termasuk pula kerusakan pada jaringan listrik PLN yang juga bakal diperbaiki Senin pagi. Baik Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, tentunya di saat kondisi saat ini tentunya cuaca yang tidak menentu ini juga menjadi salah satu bencana di saudara kita yang berada di Kapanewon Patuk. Tadi telah saya sampaikan bahwa menimpa salah satu rumah, yakni milik Bapak Sumardi dan juga Ibu Sumina, salah satu istri Bapak Sumardi ini dilaporkan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dijahit 8. Nah tentunya semoga Ibu Suminah ini yang mengalami cedera di bagian kepala semoga diberikan kesembuhan tentunya. Dan juga untuk Bapak Sumardi yang tertimpa pohon atau menjadi salah satu terdampak bencana, semoga nantinya rumahnya dapat diperbaiki kembali dan juga dapat dihuni kembali dengan nyaman dan lebih baik tentunya. Kita doakan bersama juga ya Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, karena memang bencana ini kita tidak ada yang tahu, dan juga kita harus tetap waspada dan mengantisipasi juga keluarga kita yang ada di rumah. Dan juga di saat cuaca yang tidak menentu apalagi angin kencang, itu diharapkan juga untuk Sobat Sorot Media mengingatkan kerabat, teman maupun keluarga khususnya untuk selalu siaga, karena kita tidak tahu terkadang bencana, karena saat ini juga banyak sekali informasi juga mengenai banjir, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Baik Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyampaikan informasi yang selanjutnya. Berita ini berasal dari Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Air tak pernah surut, warga gotong royong bersihkan sendang pancuran. Jadi warga Padukuhan Sumbermulyo, Kelurahan Kepek, Kapanewon, Wonosari beramai-ramai melakukan giat bersih sendang pancuran pada Senin 5 April 2021 pagi. Setidaknya ada sekitar 50 warga yang ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Kegiatan bersih sendang yang dilakukan oleh warga Sumbermulyo merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 1 tahun sekali. Supriyanto, 66 tahun, tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan juru kunci sendang, menuturkan kegiatan bersih-bersih sendang biasanya dilakukan pada saat musim kemarau atau pada saat ritual permohonan meminta diturunkan hujan.
Sebelum melaksanakan kegiatan bersih sendang, masyarakat terlebih dahulu melakukan kegiatan doa atau ritual untuk memohon keselamatan. Masyarakat setempat khususnya warga Padukuhan Sumbermulyo percaya bahwa Sendang Pancuran adalah tempat yang memiliki kekuatan supranatural tinggi sehingga dijadikan sebagai perantara untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Supriyanto mengatakan bahwa air di Sendang Pancuran tidak pernah surut meskipun pada saat musim kemarau panjang. Selain itu, air dari Sendang Pancuran kerap diambil oleh masyarakat yang membutuhkan. Terlepas dari keyakinan sebagian masyarakat tentang hal gaib, kegiatan bersih Sendang Pancuran merupakan salah satu upaya masyarakat untuk melestarikan sumber mata air yang digunakan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nah, ini sangat luar biasa sekali informasinya ya. Jadi tentunya ini berita dari Kapanewon Wonosari ini terkait adanya Sendang Pancuran. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya dari masyarakat yang akan terus melestarikan tradisi atau kebudayaan yang ada di Kapanewon Wonosari tentunya. Dan juga tak lupa kami sampaikan informasi juga bahwa memang ini merupakan salah satu kebudayaan adiluhung yang turun-temurun yang berada di Kapanewon Wonosari tersebut. Bagaimana di Sendang tersebut digunakan oleh masyarakat mungkin sebagai kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai biasanya kalau orang Jawa ya, Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, untuk laku topo broto seperti itu, untuk prihatin dan juga memohon kepada Yang Kuasa apabila memiliki suatu keinginan atau hajat tersendiri atau tertentu. Nah, ini juga banyak sekali ini komentar-komentar. Kita juga akan nantinya menyapa netizen yang ada di rumah tentunya. Dan jangan lupa untuk Sobat Sorot Media yang menyaksikan live streaming pada kesempatan hari ini di Buletin Sorot ini, Yakin Strike ini salam mawon saking Cah Semanu. Kami ucapkan terima kasih tentunya atas atensinya yang telah menyaksikan acara Buletin Sorot pada kesempatan hari ini. Kemudian ada Setiani, sukses selalu buat Sorot Media Sorot Gunung Kidul. Baik, terima kasih Kak Setiani yang telah menyampaikan komentar yang sangat luar biasa dan juga semangat dorongan. Ini panggilannya Kak Setiani atau Kak Setiani? Kak Setiani. Sukses selalu buat Sorot Media dan juga sehat selalu juga buat Kak Setiani. Tentunya bersama keluarga, tentunya semoga selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga juga terhindar dari yang namanya penyakit corona seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi kita di dalam berita. Jadi memang yang telah saya sampaikan tadi ya Sobat Sorot Media, ini jadi informasi yang sangat menarik tentunya karena menjadi suatu pemberitahuan, karena ini merupakan salah satu peninggalan budaya yang turun-temurun dan juga adiluhung di Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, khususnya generasi milenial yang ada di Gunung Kidul, untuk dapat melestarikan budaya yang ada. Kita baik, tentunya ini banyak sekali nanti yang ada komentar-komentar yang ada ya. Jadi Buletin Sorot ini tentunya akan membahas berita-berita sepekan paling menarik dan juga panas tentunya sepanas-panas banget ya gitu ya. Kalau dulu yang di viral itu kan ada lagunya Haredang ya, Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada. Tapi ini lebih ganas, lebih ganas dari Haredang ini ya, karena ini Sorot Media itu mengupas berita itu sampai ke akar-akarnya tentunya. Dan juga ini informasi yang tentunya kita sampaikan dan juga ini sebuah apresiasi bersama ya Sobat Sorot Media, karena memang sorot.co ini telah mendapatkan penghargaan juga ini dari BPNPB ini terkait dengan adanya media yang memberikan informasi terkait COVID-19 itu perkembangannya seperti apa, dan ini adalah salah satu media satu-satunya yang ada di Gunung Kidul yang mendapatkan penghargaan tentunya, dan ini menjadi suatu kebanggaan dan apresiasi karena sorot.co ini sebagai media informasi tentunya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang dari Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Oleh karena itu marilah kita gemar membaca berita, karena kita ketika ada informasi yang disampaikan itu harus dibaca sampai detail biar tidak ada kesalahpahaman tentunya. Baik Sobat Sorot Media, kita akan kembali lagi ke dalam informasi atau berita. Jadi di Buletin Sorot yang selanjutnya ini berita juga berasal dari Kapanewon Patu kembali. Mohon maaf, maksudnya ini berasal dari Kapanewon Gedang Sari. Jembatan akan dibongkar, warga bingung mau lewat mana. Nah, ini beritanya seperti apa nih Sobat Sorot Media?
Salah satu jembatan yang menjadi penghubung dan merupakan jalur ekonomi masyarakat di Kapanewon Gedangsari bakal dibongkar. Oleh karena itu, akses jalan masyarakat di Kelurahan Hargomulyo, Martelu, Tegalrejo, Watu Gajah, Sampang, dan Serut menuju pusat kota bakal terputus untuk sementara waktu. Pembongkaran jembatan di wilayah Kelurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari itu dilakukan lantaran bakal dibuat lebih lebar. Adanya pembangunan jembatan tersebut disambut baik oleh masyarakat di sana. Sebab setelah dibangun tentunya akses jalan akan lebih baik. Akses masyarakat tidak terputus total, tampak jalan sementara dibuat dari bahan bambu di sebelah utara jembatan. Jika dilihat diperkirakan jalan sementara itu hanya bisa dilalui pejalan kaki maksimal sepeda motor. Kekhawatiran muncul dari sebagian masyarakat terutama di Kelurahan Hargomulyo, Martelu, dan Watu Gajah. Proyek yang diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 6 bulan ke depan dikhawatirkan bakal berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Bagaimana tidak, aktivitas bisnis terutama sektor perdagangan cukup berdampak karena tidak adanya akses jalan bagi kendaraan roda 4. Melihat papan pemberitahuan, kendaraan roda 4 tidak bisa melewati jalan tersebut membuat sebagian masyarakat resah. Sebab jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju pusat kota termasuk pusat layanan kesehatan. Widodo yang juga warga Kelurahan Hargomulyo yang merupakan penyedia jasa angkutan bagi pedagang pasar mengaku kebingungan karena tidak ada akses jalan yang bisa dilalui. Kata dia kalau harus melewati jalan memutar melalui wilayah Patuk dari segi waktu maupun biaya tidak memungkinkan bagi penumpangnya yang merupakan pedagang pasar Ngalang. Senada dengan Widodo, Kaswanto pedagang kelontong setempat juga berpendapat adanya proyek itu bakal menaikkan harga sejumlah kebutuhan pokok di sebagian wilayah Gedangsari. Distributor dari luar, kata dia juga tidak akan sanggup jika harus memutar melalui wilayah Patuk. Kondisi ini terjadi pada saat situasi pandemi dan kebutuhan masyarakat meningkat saat bulan puasa dan lebaran. Digambarkan pula dalam waktu dekat musim panen bagi petani, tidak adanya alternatif pembuatan jalan sementara bagi kendaraan roda 4 diprediksi bakal membuat harga panen juga anjlok. Bahkan petani juga bisa kesulitan menjual hasil panen. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra tentunya ya, Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, karena ini menjadi suatu hal dimana karena ini sebagai akses bagi perekonomian masyarakat yang ada di Kapanewon Gedangsari. Karena seperti diketahui sendiri di awal, ini yang menjadi suatu dukungan dan juga hal yang positif karena dari akses jalan ini akan diperlebar tentunya untuk mempermudah akses juga bagi masyarakat yang ada, baik itu di Kelurahan Hargomulyo, Martelu, Tegalrejo, Watu Gajah, Sampang, dan Serut ini menuju pusat kota tentunya. Namun yang menjadi permasalahan juga ini juga menjadi keprihatinan bersama bagi masyarakat yang dimana itu bermata pencarian seperti sopir dan juga ini mengantar atau sebagai distributor, ini sebagai pedagang juga yang kesehariannya itu menggunakan roda 4 tentunya. Karena yang seperti kita ketahui bersama ya, Sobat Sorot Media, ini tidak dapat dipungkiri bersama karena tadi setelah diulas di berita tentunya ada beberapa penumpang atau pedagang yang bernotaben di mana mereka bermata pencarian di pasar Ngalang tentunya, dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama kita dan juga pemerintah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, karena ini juga merupakan salah satu roda perekonomian masyarakat yang ada di Gedangsari. Apabila kalau jembatannya nanti diperbaiki tapi roda 4 nggak bisa melewati juga nanti kasihan juga yang dimana untuk masyarakat apabila nanti juga ada yang mau melahirkan, kemudian ada yang sakit dan itu juga membutuhkan akses bagi ambulan lewat, ini juga perlu dipertimbangkan kembali juga. Nah, ini semoga bagi masyarakat kita yang ada di Gedangsari, khususnya di Kelurahan Hargomulyo, Martelu, Tegalrejo, Watu Gajah, Sampang, dan juga Serut nantinya akan mendapatkan sebuah nantinya pencerahan dan juga semacam apa ya, nantinya semacam kedepannya itu mendapatkan solusi itu kedepannya seperti apa nantinya. Karena ini juga ketika saya membaca berita ini juga saya pribadi pun juga kasihan juga apabila nanti kalau di Kapanewon Gedangsari itu nanti juga harga sembako menjadi anjlok juga karena keterbatasan akses kendaraan yang lewat atau transportasi yang lewat. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita menjadikan suatu permasalahan juga karena dampak perekonomian masyarakat yang ada di Gunung Kidul ini menjadi lemah, dan ini juga yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Gunung Kidul tentunya. Baik, Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, tentunya ini masuk lagi komentar ini dari Alinea.
Salam saking Keruk, Banjarjo, Tanjung Sari. Semangat terus Sorot Gunung Kidul. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Alinea yang telah menyampaikan semangat dan support bagi sorot.co atau Sorot Gunung Kidul. Terima kasih kami ucapkan. Semoga Kak Alinea bersama keluarga tentunya dalam keadaan sehat dan juga rezekinya selalu lancar dan bahagia selalu. Amin. Dan baik buat sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, tentunya yang ingin menyampaikan kritik, saran maupun salam-salam, tentunya silahkan nantinya bisa menuliskan di kolom komentar. Ya tentunya akan saya bacakan ya satu persatu. Sembari kita mendengarkan bersama ini berita-berita yang sangat hangat, sangat tidak hangat, sangat panas sih tentunya ya. Sobat Sorot Media ini sangat panas dan juga menarik dan ter-up to date tentunya. Baik, Sobat Sorot Media, kita masuk ke berita selanjutnya. Ini warga Slametan tewas gantung diri di tempat jemuran. Nah, ini berita ini berasal dari Kapanewon, Karangmojo, Gunung Kidul. Jadi warga Padukuhan Slametan, Kelurahan Kelor, Kapanewon, Karangmojo, UAS ditemukan gantung diri di tempat jemuran pada Minggu 4 April 2021 pagi. Lelaki berusia 75 tahun itu diketahui gantung diri sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban ditemukan oleh saksi pulang dari kerja bakti. Saat baru bercerita menghadap ke timur dari kejauhan, ia melihat korban seperti berdiri lama dan tidak bergerak. Lantaran curiga, akhirnya saksi mengajak orang lain untuk melihat korban dari jarak dekat. Dan betapa kagetnya ternyata korban ditemukan sudah dalam posisi gantung diri di tempat jemuran. Hasil pemeriksaan fisik luar dokter dari Puskesmas 2 Karangmojo menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama ini dari Slametan di Kapanewon Karangmojo ini ya tentunya. Dan ini menjadi salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi, bahwa gantung diri ini menjadi salah satu tren, dan ini menjadi fenomena yang ada di Gunung Kidul tentunya. Nah, ini kalau trennya masalah seperti itu memang ini menjadikan permasalahan juga ya. Nah, ini menjadikan keprihatinan bersama tentunya, dan ini telah disoroti oleh berbagai kalangan tentunya. Nah, semoga gantung diri ini nantinya kita dapat cegah bersama, karena kita waktu itu pernah berdiskusi bersama. Tentunya waktu itu bersama Bapak Imawan Wahyudi, kemudian dengan Pak Ustadz Abdul Twasikal, tentunya kita membahas tentang mengenai gantung diri ini. Kita harus mendasari diri kita dengan adanya akidah yang baik, kemudian dengan perilaku yang baik. Dan apabila memang ketika kita memiliki masalah, itu silahkan bercerita dengan keluarga maupun sahabat terdekat. Kemudian kalau apabila ada memiliki masalah ekonomi, itu bisalah kita sedikit sharing-sharing kepada keluarga atau saudara kita. Jadi kita harapannya kepada Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, biarlah mati itu menjadi diatur oleh Yang Maha Kuasa, seperti itu. Jadi kita tetap optimis bahwa kita dapat hidup lebih baik. Memang apabila kita di masa ini mungkin yang ekonominya susah, apalagi yang kerja diliburkan, bersabarlah dan yakinlah bahwa kedepannya nanti kita akan mendapatkan rezeki yang lebih baik tentunya. Amin, Allahumma amin. Nah, tentunya Sobat Sorot Media, jadi yang namanya fenomena ini tentunya semoga nantinya dapat berangsur membaik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul tentunya, dan semoga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi di Kapanewon yang ada di Kabupaten Gunung Kidul tentunya. Selanjutnya Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, di buletin sorot selanjutnya ini ada kandang gemak roboh ketiban pohon sengon, kerugian puluhan juta. Ini berita ini berasal dari Kapanewon Patok lagi. Sebuah kandang ternak gemak atau burung puyuh mengalami roboh pasca tertimpa pohon sengon setinggi 18 meter pada Minggu 4 April 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kandang ternak milik Joko 37 tahun warga Gluntung itu berada di Padukuhan Gluntung, Kelurahan Patok, Kapanewon Patok. Robohnya kandang gemak terjadi pada saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kapanewon Patok dan sekitarnya. Kandang ternak yang roboh itu berisi gemak sekitar 5.200 ekor berumur 25 hari dan siap panen dalam 2 minggu ke depan. Usai kejadian, gemak yang masih hidup ada sekitar 3.000 ekor. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama. Tentunya harapan dan doa kita bagi saudara
Joko tentunya yang memiliki usaha adanya ternak burung puyuh ini, semoga nantinya dapat mendapatkan ganti yang lebih baik, karena kita melihat bersama memang yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang bencana ini kita tidak ada yang tahu, karena pada saat ini memang bencana yang melanda di Gunung Kidul ini sangat tidak tentu, terkadang hujan, terkadang panas, terkadang angin, dan ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bersama untuk tetap bersiaga. Untuk Mas Joko, tetap bersabar, tetap semangat, semoga di balik adanya musibah ini nantinya dapat terus mengembangkan usaha dari Mas Joko sendiri, karena memang yang namanya usaha pasti ada pasang surut ya Mas Joko. Pokoknya tetap semangat untuk nantinya semoga nanti menjadi salah satu pengusaha jadi peternak burung puyuh ini yang paling kondang ini yang ada di Gunung Kidul tentunya, amin. Nah kemudian selanjutnya ini ada mobil ras ringsek ketiban truk kontainer pengangkut pembalut wanita. Jadi berita ini berasal dari Kapanewon Wates, Kulon Progo. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Wates, Purworejo, tepatnya di Simpang 3 Delangan, Kelurahan Tirtoharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Sabtu 3 April 2021 siang. Satu unit truk kontainer oleng hingga melintang di badan jalan setelah pengemudi mengalami microslip atau tertidur sesaat. Berdasarkan data yang dihimpun sorot.co di lapangan, peristiwa ini terjadi ketika truk kontainer dengan nomor B9987TEX yang dikemudikan oleh Muhammad Mahful, 30 tahun warga Brebes, Jawa Tengah yang melaju dari arah timur menuju barat. Truk kontainer naas ini tengah mengangkut pembalut wanita dan popok bayi dari Surabaya, Jawa Timur dengan tujuan Jakarta. Pengemudi truk kontainer mengaku mengantuk atau mengalami microslip ketika melintas di lokasi kejadian yang menikung. Ketika terbangun, ia mendapati kontainer yang ia kemudikan telah menabrak pembatas jalan sehingga oleng. Sebelum akhirnya badan kontainer ambruk, satu unit mobil Toyota Rush Nopol AB1623W yang dikemudikan oleh Jalu, 29 tahun warga Purbosari, Kelurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, membawa dua penumpang melaju dari arah berlawanan. Akibat jarak yang sudah dekat, mobil ini tertimpa badan kontainer yang oleng. Penyidik unit laka lantas Satlantas Polres Kulon Progo, Aibda Teguh mengatakan, kecelakaan ini diduga akibat kelalaian pengemudi truk kontainer. Pengemudi truk kontainer disebut mengantuk dan tak menguasai medan yang bakal dilalui. Nah, ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi kita ya Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, di saat kita bepergian jauh, di saat kita berkendara, apalagi baik kendaraan roda 2, roda 3 dan seterusnya. Ini ketika kita berpergian dari arah yang jauh atau daerah yang jauh, ketika kita lelah, ketika capek, lebih baik kita istirahat, karena fenomena yang namanya microslip ini atau tertidur sesaat ini menjadikan salah satu penyebab kecelakaan tentunya yang ada di Indonesia ini. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan bersama. Nah, oleh karena itu dimanapun saat kita berkendara itu tetap berhati-hati, apabila capek ya istirahat, jangan lupa berdoa, dan ini menjadi suatu hal yang harus diketahui juga oleh Sobat Sorot Media. Ketika kita bepergian di suatu daerah, di suatu lokasi yang kita tidak tahu medannya, itu adalah dari for the first time-nya atau pertama kalinya kita di daerah tersebut, kita harus pelan-pelan atau berhati-hati karena kita juga tidak tahu medannya. Nah, apalagi ini bagi wisatawan yang biasanya datang di daerah kita, khususnya di kawasan pesisir, di mana yang belum tahu medannya, ini juga harus tetap berhati-hati. Yang membawa mobil mengangkut keluarga, kemudian rombongan sekolah, rombongan kantor dan lain sebagainya harus tetap berhati-hati tentunya. Ini menjadi suatu tugas bersama kita di saat kita berkendara untuk menghindari yang namanya microslip seperti itu ya. Baik Sobat Sorot Media, kita akan masuki berita yang selanjutnya. Namun sebelumnya kita akan membacakan komentar dulu dari Mbah Midi. Nah, ini semoga tidak ada lagi bencana. Amin. Ini Mbah Midi, harapan kita juga ya Mbah Midi, tentunya semoga di Gunung Kidul ini tetap aman dan juga kita terhindar dari bencana, dan juga bagi sahabat-sahabat kita yang tadi telah diulas di dalam buletin sorot pada kesempatan hari ini yang sedang mengalami musibah, semoga selalu diberikan ketabahan, keikhlasan, dan juga nantinya dapat kembali
kembali pulih, yang menjalankan usaha maupun yang tadi rumah tertimpa pohon dan juga mengalami luka, semoga lekas sembuh kembali tentunya. Kita memasuki berita yang selanjutnya. Ini parkir mahal pengelola wisata Gesing ternyata sudah berulang kali dibina. Berita ini berasal dari Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Liburan panjang saat Hari Raya Paskah beberapa waktu lalu menjadikan Kabupaten Gunung Kidul kebanjiran wisatawan. Tapi tidak semuanya bahagia. Ada pula sebagian wisatawan mengeluhkan mahal tarif parkir yang bahkan melebihi tiket masuk objek wisata. Kemudian menanggapi hal itu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Perhubungan menyatakan jika Pemkab Gunung Kidul dan DPRD sudah mengeluarkan aturan yang jelas mengenai tata laksana dan tata kelola parkir di tempat wisata. Peraturan mengenai parkir itu berlapis, ada Perda 18 tahun 2018, Perbup 64 tahun 2019 dan Perda nomor 12 tahun 13 tahun 2019 tentang retribusi. Ujar Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Gunung Kidul Ahid Bustomi kepada sorot.co pada Senin 5 April 2021. Menurut aturan itu sudah ditetapkan tarif parkir untuk area wisata. Area wisata memiliki tarif parkir untuk sepeda motor Rp3.000 di setiap objek wisata, Rp5.000 untuk biaya parkir kendaraan pribadi keluarga roda 4. Untuk kendaraan travel seperti Yase dan Elf dikenakan biaya parkir Rp8.000 dan untuk bus ukuran kecil dikenakan biaya parkir Rp10.000. Untuk bus ukuran kecil Rp15.000 dan untuk bus ukuran besar. Untuk pengawasan dan pelaksanaan peraturan, Disub melakukan pengawasan atau monitoring. Saat diminta tanggapan mengenai keluhan wisatawan terkait tingginya tarif parkir di Pantai Gesing di Kelurahan Girikarto, Kapanewon, Panggang yang mencapai Rp10.000 untuk mobil kecil, Bustomi menyatakan jika pihaknya sudah 2 kali melakukan pembinaan kepada pihak pengelola objek wisata Pantai Gesing. Saat ini pihaknya pun masih terus mengumpulkan keluhan-keluhan wisatawan yang lain. Nah, ini juga menjadikan suatu informasi yang menarik juga nih bagi Sobat Sorot Media yang mungkin yang menyaksikan. Ini bagi teman-teman pengelola parkir yang ada di kawasan wisata untuk tetap berpedoman kepada peraturan yang telah ada. Jadi ada di Perda 18 tahun 2018, kemudian Perbup 64 tahun 2019 dan Perda nomor 12 tahun 13 tahun 2019 tentang retribusi ini harus diperhatikan tentunya. Karena ini menjadikan suatu hal yang baik loh tentunya bagi kita, khususnya masyarakat yang ada di Gunung Kidul. Tentunya kita harus bangga adanya pariwisata yang semakin berkembang, semakin maju. Ini mendominasi para wisatawan yang datang di Kabupaten Gunung Kidul ini untuk meningkatkan ekonomi pembangunan yang ada di Gunung Kidul. Namun kita sebagai masyarakat yang ada di Gunung Kidul tentunya harus dapat bekerja sama dengan pemerintah tentunya untuk tetap mematuhi peraturan yang ada, khususnya mengenai tiket retribusi. Jangan sampai ini menjadi keluhan karena dulu pernah menjadi permasalahan sampai tiket retribusi itu diposting di Facebook loh teman-teman. Nah, ini menjadi permasalahan juga. Jadi kita sebagai masyarakat Gunung Kidul, apalagi mungkin dari sahabat-sahabat saya selaku Pok Darwis, ini tentunya ini menjadi suatu perhatian bersama. Tentunya kita harus bisa mengelola dan juga memanage hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, pariwisata yang ada di Gunung Kidul di masa pandemi ini memang saat ini satu demi persatu ini juga dibuka untuk memberikan dampak ekonomi yang baik juga untuk masyarakat di sekitar kawasan wisata. Namun seperti yang kita ketahui bersama, jangan sampai nanti di Gunung Kidul ini nanti tercoreng hanya gara-gara kesalahpahaman tentunya dari wisatawan asing dengan masyarakat yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini tidak hanya berlaku di kawasan Pantai Gesing juga ya Sobat Sorot Media, tapi seluruh kawasan wisata yang ada di Gunung Kidul. Jadi kita gunakanlah peraturan yang ada itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi suatu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Apabila kita sebagai pengelola wisata haruslah yang bijak, yang baik. Kita harus sambut wisatawan dengan seramah mungkin, dengan sebaik mungkin, dan tentunya kita harus mengatur adanya penataan wisata ini bersama dengan pemerintah sesuai dengan
protokol kesehatan COVID-19 dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai, kemudian tetap mengingatkan wisatawan yang datang untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Nah, ini yang menjadi tugas bersama juga untuk menyiapkan spot-spot atau tempat-tempat sampah ini, karena memang sampah ini menjadikan permasalahan juga yang ada di kawasan wisata. Nah, semoga dengan adanya berita ini tadi dapat menjadi perhatian bersama kepada teman-teman yang ada di kawasan wisata. Marilah kita bersama menjadikan wisata Gunung Kidul itu sesuai dengan sabta pesona yang ada, yaitu adanya menciptakan keramahan, di mana kita memberikan suatu keramahan kepada wisatawan tanpa kita menuntut hal apapun, dan itu menjadikan suatu wisatawan menjadi geram, menjadi kapok, dan ini menjadi suatu hal yang tidak baik bagi wisatawan yang datang di Gunung Kidul, seperti itu. Nah, ini kita akan memasuki buletin kembali, Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada. Ini jadi yang berita yang terakhir ini. Ini dari Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Warga Kropak tewas tersengat listrik saat kerja bakti. Nah, ini sepertinya baru hangat, terpanas, dan ini up to date ini ya, Sobat Sorot Media. Jadi Biasto, 43 tahun, warga Padukuhan Kropak, Kaluran Candirejo, Kapanewon, Semanu, tewas usai tersengat arus listrik pada Senin 5 April 2021. Kejadian naas itu berlangsung saat korban bersama warga melaksanakan kerja bakti di lapangan voli Padukuhan setempat. Lantaran kondisi gelap, korban berinisiatif memasang lampu untuk penerangan yang bersumber dari Balai RT 04. Tak berselang lama, korban berteriak lalu terjatuh dengan posisi kedua tangan masih memegang kabel. Mendengar teriakan korban, warga bergegas menengok korban dan ternyata masih memegang kabel yang terkelupas. Warga berupaya melepas kabel dari penggangan korban dengan cara menarik kabel dengan gagang sapu lidi. Karena kabel yang melilit korban belum bisa terlepas, kemudian warga berlari ke Balai RT 4 untuk mencabut stop kontak. Nah, ini menjadi ini berita yang up to date ini tentunya dari sorot.co. Ini berita berasal dari Kapanewon Semanu, ini tentunya menjadi keprihatinan bersama, dan juga ini menjadi tentunya kita turut berduka pada korban yang tewas tersengat listrik tentunya. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya ya Sobat Sorot Media. Kita doakan bersama. Ini menjadi suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri dan juga tidak dapat kita tidak disengaja tentunya. Dan ini menjadi suatu takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya menghimbau kepada Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada untuk tetap berhati-hati, selalu waspada, menjaga diri dengan baik. Semoga kita selalu terhindar dalam hal-hal baik itu bencana, kemudian kecelakaan dan lain sebagainya tentunya. Dan Sobat Sorot Media dimanapun Anda berada, ini juga telah usai sudah ini acara Buletin Sorot pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dari Gunung Kidul ataupun Sobat Sorot Media yang telah menyaksikan Buletin Sorot pada kesempatan hari ini, karena memang sudah lama kita tidak mengulas berita-berita terpanas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya tentunya. Dan jangan lupa untuk menfollow di akun Instagram kami di @sorot_Gunung Kidul dan juga Facebook Sorot Gunung Kidul, dan like, share, komen, subscribe di channel YouTube Sorot Media untuk mendapatkan informasi-informasi ter-up to date dan juga informasi-informasi menarik yang ada di sorot.co. Dan tak lupa juga kami menyampaikan informasi tadi, mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sorot Media yang telah menyampaikan salam-salam hangat dan juga support untuk Sorot Media. Semoga kedepannya sorot.co dapat memberikan informasi-informasi yang lebih baik dan juga memberikan media terpercaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul tentunya, dan nomor 1. Dan kita memberikan informasi juga kepada Sobat Sorot Media untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun, dan juga mengurangi mobilitas. Dan kami mengucapkan terima kasih tentunya untuk Sobat Sorot Media yang telah menyaksikan acara hingga selesai. Dan saksikan kembali nanti acara-acara atau informasi-informasi yang akan diberikan pada Sorot Media tentunya melalui live streaming. Dan akhir kata saya Rangga Wijaya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat.